Pas ketek. Pas ketek. Tes miring kerangong kayaknya. Tes satu tes 1 2 tes 1 2 tes 1 Kak pas gini. Tes 1 2 tes 1 Jonggeng nih. Tes 1 tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulama'ina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li auliyatis ati wa li songo ajma'in. Khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i Al-As'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidin
المتقين منهم رضي الله عنهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله ورحمة الله عليهم Bibarakati majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur sudah tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa, aja ngaji semaya soge durung soge nyawa wis mulih. Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati mugi-mugi barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan hadis sebelumnya halaman 64 hadis ke-227. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah, lan riwayat hadis saking sahabat Abu Qatadah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Qatadah. Kala ngendika sapa sahabat Abu Qatadah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat sapa Kanjeng Nabi bina kelawan kita. Fayaqra'u mongko maca sapa Kanjeng Nabi fi dzuhri wal asri ing dalem salat zuhur lan salat asar, fi raq'ataini ing dalem rakaat loro, al ulayaini kang dingin karone, kang dhisik karone, artinya rakaat dua rakaat yang pertama. Bi Fatihatil Kitabi kelawan maca Al-Fatihah, wa surataini lan maca rong surat, wa yusmi'una lan aweh ngrungokaken sapa Nabi al ayata ing ayat, ahyanan ing dalem pira-pira mangsa atau kadang-kadang ya. Wa yutawwilu lan dawakna sapa Kanjeng Nabi araqatal ula ing rakaat kang pertama, wa yaqra'u lan maca sapa Kanjeng Nabi fil ukhrayaini ing dalem rakaat dua terakhir, rakaat 3, rakaat 4 bi Fatihatil Kitab kelawan maca surat Al-Fatihah. Muttafaqun dan mufakati hadis dan mufakati Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Para hadirin rahimakumullah, niki hampir sama nggih kali hadis 228, 29 sampai 231 nggih. Hadis 227 niki adalah riwayat sahabat Abu Qatadah. Sinten Abu Qatadah niki? Nama lengkapnya adalah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 676 Masehi di Baqi Madinah. Beliau adalah salah satu pemimpin dari Bani Salamah. Bani Salamah niki termasuk pecahan dari Bani besar, yaitu Bani Khadraj di Madinah. Sahabat niki sangat setia dumateng Kanjeng Nabi. Bahkan setiap peperangan Kanjeng Nabi selalu diikuti oleh beliau. Nggak terlewat perang cilik, perang gede, ikut seluruhnya diikuti sampai beliau ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Bahkan beliau pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sing wafat tahun 64 Masehi di Masjid Nabawi, itu sempat ikut perang menaklukkan kerajaan terbesar zaman itu, yaitu kerajaan Persia. Jadi sing mriki wonten kerajaan Romawi,
Eropa sing mriki wonten kerajaan Persia, Iran, Irak niki dua dikdaya waktu niku, dan itu Persia. Romawi pun dikalahkan kali Islam, kemudian Persia pun dikalahkan kali Islam. Niku salah satu panglima yang berkuda itu adalah Abu Qatadah. Bahkan beliau mampu menerobos istana kerajaan Persia dan mampu membunuh raja Persia. Loh, mata ini Pak. Jadi panglima biyen lek perang ngarep dhewe. Lek saiki muri dhewe. Ya perintah ngene ta ya. Rumiyin ngarep dhewe. Nggih Kanjeng Nabi pun ngoten. Setiap peperangan dimanapun Kanjeng Nabi lek tumut niku ten ngajeng, Pak. Walaupun sahabat itu dadi panglima, niku ten ngarep Kanjeng Nabi, mboten mburi. Niku keteladanan dalam peperangan. Dan juga pernah beliau dalam suatu perjalanan dengan Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi keturun di atas ontanya dalam satu malam perjalanan, dan satu sahabat yang melihat Kanjeng Nabi keturun kate rubuh nggih. Saiki enak Bu, ana montor keturun karek sendean, biyen unta. Kate rubuh niki lho, Abu Qatadah niki ikhlas pundaknya dipakai untuk ganjel awai Kanjeng Nabi satu malam, Pak. Luar biasa. Yoga sambat juga. Wis pokoke Nabi niku santai, enjoy dalam tidurnya. Kemudian ketika Kanjeng Nabi niku melek, sadar, bangun, iku kaget, loh. Siapa sampean Abu Qatadah? Kemudian Kanjeng Nabi ndongakno, muga-muga kamu dan keluargamu dijaga kali Allah, dan sebagaimana kamu menjaga Nabi Allah oleh dungane Kanjeng Nabi. Lho, keluarga iku kabeh gak kekurangan. Nggih. Niku dungane Kanjeng Nabi. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, waduh. Kanjeng Nabi niku bangga wonten sahabat namanya Abi Qatadah. Kenapa bangga? Sebab Kanjeng Nabi niku pernah membanggakan Abu Qatadah ketika di depan para sahabat. Nabi dawuh, ya, pasukan berkuda yang paling istimewa, yang paling hebat adalah Abu Qatadah. Sedangkan pasukan infanteri yang berjalan yang paling hebat adalah sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Ini kedua sahabat niki situ panglimanya pasukan berkuda, situ panglimanya pasukan bagian berjalan. Niki keduanya sama-sama hebat, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Lah di dalam kitab Shalahul Ummah fi Uluwil Himmah, karangannya Imam Syekh Said bin Al-Af'ani rahimahullah, dan juga wonten ten kitab Usdul Ghobah fi Ma'rifatis Sahabah, karangannya Imam Ali bin Athir Al-Jazari rahimahullah, sing wafat tahun 1233 Masehi di Mosul, Irak. Niku menjelaskan detail, Pak, tentang kehidupan Abu Qatadah. Abu Qatadah ini menurut kedua kitab ini, ya, adalah seorang sahabat yang ahli finansial, ahli keuangan, ahli aset. Kenapa? Ketika ada sisa dari hartanya, itu tidak untuk hal-hal yang sifatnya tersier atau kesenangan, tetapi ditasarrufkan untuk menambah aset. Makanya beliau dikatakan seorang sahabat yang profesional, yang handal dan cakap di dalam finansial atau ekonomi, baik dalam keseharian maupun dalam peperangan. Jujur beliau, jujur, Pak. Lah ketika kasus ngeten, ketika Abu Qatadah sakit mateni Raja Persia, itu beliau ndak mau dianggap sebagai orang hebat. Lah ketika kembali ke Madinah, ya, di Madinah niku kemudian banyak sahabat yang mengaku-ngaku mateni Raja Persia. Abu Qatadah diam saja karena beliau sangat jujur, sangat ikhlas. Bah jarno diklaim wong liya, ya, diklaim wong liya. Dan ternyata beliau punya bukti sebagai pembunuh Raja Persia, nggawa sabuke raja, sabuk emas
Sing waktu itu regane 15.000 dinar emas. Saiki sak dinar Bu diku wet regane 4 juta. Nah, ping 15.000 regane sabuke raja. Ya. Lah ketika banyak orang yang mengaku-ngaku, aku sing mateni, aku melok mateni Raja Persia, Abu Qatadah diam saja. Akhirnya ada salah satu sahabat yang tahu persis bahwa Abu Qatadah sing mateni, angkat tangan. Ya Umar, sing mateni Abu Qatadah. Apa buktine? Dikeluarkan sabuk Raja Persia oleh Abu Qatadah. Akhirnya Umar bin Khattab wis bener sampean yang mateni Raja Persia, maka sabuk yang sampean rampas itu adalah milik sampean. Lho Bu, pirang puluh miliar niku regane sabuk Raja Persia. Akhirnya dana itu oleh Abu Qatadah mengatakan, saya tidak pernah memegang uang sebanyak ini. Dan dia tidak senang-senang. Kemudian keluarga dikumpulno, bojo dikumpulno, anak dikumpulno. Ayo duwe iki digawe mengembangkan aset ekonomi keluarga. Nggih. Jadi beliau kemudian ya membeli beberapa onta dan domba untuk ternak. Sebab beliau berpikir ya, dia ingat dari pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa orang Islam yang punya aset harus dikembangkan, harus didaya gunakan, harus difungsikan, harus dimanfaatkan. Saman punya tanah misalnya di desa, jangan dibiarkan ya, maka menurut Islam itu adalah dimanfaatkan. Yo minimal sampean gesok ngerjakan dhewe dikerjakan orang. Ini manfaat dari segi aset menurut Islam. Dan beliau adalah sahabat yang melek finansial, melek ekonomi, Pak. Akhirnya wedhe-wedhe sing tuku wau tambah gede, tambah akeh, anak beranak, akhirnya tambah besar, dan beliau itu kemudian punya peternakan domba yang besar. Pelan-pelan, tidak kesusu. Dan beliau mengatakan dalam kitab itu, aset investasi ini pelan-pelan tapi pasti. Dan akhirnya inilah kemudian oleh para ulama setelahnya dijadikan teori, Pak. Teori ekonomi oleh para ulama tabi'in. Kemudian muncul banyak teori ekonomi pada abad 13, 14, 15, 16 Masehi. Terutama salah satu dari teori yang diambil oleh sahabat ini adalah teori trickle down effect, teori berkembang biak aset-aset ekonomi. Ini luar biasa nih, nggih, sumbernya dan sahabat kanjeng Nabi. Akhirnya muncul kitab-kitab setelahnya. Salah satunya adalah Imam Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, sing wafat tahun 805 Masehi di Iran. Salah satu guru dari Imam Syafi'i itu membuat kitab namanya Kitab Al-Kasbu, kitab berusaha. Di situ beliau mengembangkan teorinya sahabat ini Abu Qatadah dalam bidang the growing asset, pengembangan aset. Nah, ini luar biasa, pengembangan aset yang tujuannya adalah konsep maslahah, kemaslahatan. Ya, berarti konsep aset yang halal, aset yang terbaik, aset yang barokah, dan konsep maslahah tidak hanya berkembang di dunia, juga manfaat dan akhirat. Ini konsep maslahah dikembangkan dalam kitab Al-Kasbu oleh Imam Asy-Syaibani rahimahullah. Kemudian muncul lagi kitab Al-Kharaj, karangannya Imam Abu Yusuf Yaqub Ibrahim Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 798 Masehi di Baghdad. Isinya kitab itu adalah kitab yang mengatur tentang pajak. Tentang pajak dan juga tentang pengaturan ekonomi negara. Ini satu-satunya kitab yang muncul waktu itu yang mengatur secara teoritis tentang konsep-konsep tata ekonomi wilayah, tata ekonomi negara dengan konsep pajak di dalamnya, konsep pajak negara dan juga fiskal. Pengeluaran pemasukan negara niku dihitung oleh beliau
sehingga muncul namanya konsep pendapatan nasional yang dibikin oleh orang dari Inggris, namanya Adam Smith. Loh, ini berarti apa? Konsep-konsep pengembangan aset yang maslahah itu sesuai dengan prinsip Islam. Bu, sampean duwe aset kemudian dikembangkan secara maslahah, itu adalah ibadah. Sebab nopo? Konsep maslahah dalam aset itu adalah konsep yang baik, thayyib, ya, halal, barokah. Ya, tujuannya apa? Untuk keberkahan harta kita. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan hidup kita. Makanya sering saya katakan, konsep keberkahan, konsep barokah ini sangat ditentukan, ditekankan oleh Islam. Sampeyan duwe mobil, jaluk barokah. Sampeyan duwe apapun, jaluk keberkahan. Dan itu enggak lepas dari doa-doa kita setiap hari. Ya, ojo njaluk dunya tok, diiringi dengan konsep barokah. Ya. Niki luar biasa ulama dulu, sehingga sekarang muncul namanya teori apa? Teori namanya Islamic Financial Effect atau Financial Planning, perencanaan pengembangan keuangan. Niku juga diambil turun-temurun dari pemikiran orang-orang Islam. Niki nggih. Lho, jare sapa konsep Islam iki? Konsep tauhid, konsep berhala, konsep kafir. Ayo sinau ekonomi, nggih, sinau ekonomi. Kalau rumen niku 9 tahun niku ngajar ekonomi Islam. Dan sekolah tinggi agama Islam Ikhyaul Ulum Dukun Gresik. Niku ngajar ngaten niki sejarah ekonomi Islam, sehingga saya membaca banyak sahabat-sahabat ulama tabi'in dan bahkan juga Imam Hanafi sendiri berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Baru ngerti kula niki, masya Allah, luar biasa. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, wis gak usah bahas iku. Iki kuliah ekonomi lah nih. Nah, berarti kemampuan sahabat Abu Qatadah di dalam mengelola asetnya ini harus ya menjadi modal keteladanan kita untuk bisa mengembangkan aset sebagai seorang muslim. Dalam kitab Al-Kasb disebutkan salah satu orang yang bisa profesional adalah dia fokus pada pekerjaannya. Tidak fokus saja, juga meneliti, juga mencari bagaimana cara untuk kompetensi sehingga menjadi seorang ahli. Coba jenengan nate wong sing gak kuliah, wong sing putus sekolah, bahkan bisa membuat robot. Pernah dengar? Di Jawa Tengah wonten lulusan pesantren, kata sekolah, marang nggawe dhewe, fokus kompetensi ahli nggawe robot, Bu. Luar biasa, barang-barang bekas niku gawe robot. Akhirnya pameran luar negeri menang dari Indonesia. Lulusan pesantren, yo gak sekolah teknik, tapi iso gawe robot. Karena fokus. Akhirnya saya paham, saya kembali kepada kesadaran dalam kitab Al-Kasbu. Oh benar, berarti konsep teorinya Imam Asy-Syaibani tersebut. Ya, salah satu kompetensi, salah satu keahlian itu hasilnya adalah istiqomah atau apa? Fokus. Niki. Jadi saniki mboten banyak keahlian-keahlian duniawi itu dikuasai orang-orang non-muslim. Sampai HP-an mendirinya ke HP produknya non-muslim. Sampai YouTube-an iku sing nyiptakno wong Yahudi. Sampai Facebook-an, TikTok sing nyiptakno wong Cina. Macam-macam ya. Endi wong Islami? Nek biyen abad 9 sampai abad 14 rata-rata penemu dari keilmuan dan bidang-bidang apapun adalah ulama-ulama Islam. Jadi jenengan lek duwe anak putu iku senau di bidang-bidang khusus, dukung panjenengan, sampean dukung. Sebab Islam butuh banyak orang generasi yang mampu menguasai banyak bidang keahlian. Nggih. Ya, ini penting, Pak.
Ya, kemudian para hadirin rahimakumullah, jadi Abu Qatadah sahabat Nabi niki nyun sewu, kata beliau adalah salah satu keteladanan profesionalitas, keteladanan kompetensi dan juga cerdas finansial dengan konsep maslahah di dalam aset ekonomi dan aset usaha keluarga. Konsep maslahah, syaratnya maslahah itu ada siji halal, ya, kemudian hati-hati terhadap barang-barang haram. Niki para hadirin rahimakumullah, hadis 227 niki juga riwayat Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan, juga riwayat Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Nesebur, Iran. Coba tak preteli Imam Bukhari rumiyin nyenyes merep Bu. Nggih. Imam Bukhari niki ulama besar, ulama hadis muhaddis. Bahkan beliau oleh banyak ulama waktu dulu itu digelari dengan gelar Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang mukmin dalam dunia hadis. Nah, ketika Imam Bukhari ini lahir Bu, itu normal. Lambat laun tiba-tiba ketika usia agak setahun 2 tahun Imam Bukhari niki mengalami kebutaan dalam kondisi sejak balita. Buta Imam Bukhari. Sedangkan ayahnya sudah meninggal. Rata-rata kula waca ulama-ulama yang besar adalah anak-anak yatim yang tidak ada ayahnya. Nah, mengapa berhasil beliau dalam bidang tertentu? Karena kerja dan karya jasa ibunya. Nah, ibunya niki kemudian apakah kemudian punya anak buta ditelantarkan? Tidak. Ya. Tidak ditelantarkan, malah dikasih sayang. Ibu Imam Bukhari niki namanya Aisyah, ya, Aisyah binti Muhammad bin Ishaq radhiyallahu anha. Niku ibu sing soleha, sing taat luar biasa. Sholat dalu gak pernah berhenti, sholat duha gak pernah berhenti, maca Quran bendino. Bahkan kesabarannya dalam kondisi ekonomi yang lemah, dia sabare luar biasa, telatene luar biasa, kesungguhannya luar biasa untuk mendidik Imam Bukhari ketika dalam keadaan buta waktu kecil. Gak leren mengobatkan Imam Bukhari, juga gak leren ibunya beliau berdoa terus menerus demi kesembuhan Imam Bukhari. Di waktu para ibu punya anak yang tidak sempurna, mereka malu. Ketika anak lahir gak sempurna, ditelantarkan, dititipkan panti asuhan dan sebagainya. Tapi ibu Imam Bukhari tidak, sebab beliau yakin dengan doa ibu itu nembus Lauhul Mahfuz, nembus aras dan nembus Gusti Allah. Artinya dikabulkan Gusti Allah. Terus dungo terus gak leren-leren dengan keyakinan iman yang mantap. Akhirnya suatu hari ibunya Imam Bukhari niki ngimpi Bu. Ngimpi sinten? Ngimpi didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian dalam mimpi itu Ibrahim berkata, qailan laha ya hadhih qad radallahu ala waladiki basarahu bikasrati du'aiki. Hei wong wedok iki, ya. Ini sudah ketentuan Allah, ya. Sungguh Allah telah akan mengembalikan basarahu, penglihatan anakmu, bikasrati doa iki, sebab banyaknya doamu. Itu kisah masyhur, ya, dalam kitab-kitab para ulama. Salah satunya wonten termaktub, ya, sebab kalau nanti rumin debat dan Facebook niku ditanya orang, sampean cerita ini dari mana sumbernya? Kita jawab dari kitab Mukhtasar Shahihil Bukhari. Ya, karangan sinten? Karangan Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullah, sing wafat tahun 1484 Masehi di Zabid, Yaman. Wes dikei referensi, kayak kitab tuh, Arab gondol tak juga tak lampirkan, saya gak gelem
nerima. Ya wes sudah, ya dianggap itu cerita yang bohong. Ya sudah selesai, terserah sampean. Ya, ini kisah dalam kitab-kitab para ulama dahulu sudah ada. Nah kemudian ya, inilah menurut Imam Az-Zabidi dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, dia mengatakan bahwa inilah keterpaduan, kesabaran yang mendalam dan kesungguhan yang sejati dari seorang ibu yang bernama Aisyah binti Muhammad bin Ishaq rahimahullah. Nah, ini ibunya Imam Bukhari. Luar biasa, Bu. Makanya kalau sering ketika ngaji dan ibu-ibu dan pundi mawon gak leren ngelingno, ayo doa ibu, doa ibu, doa ibu. Nggak usah kemudian sampai ngeten, wah gak mandi ndonga terus. Oh jangan. Ya, anggap saja misal doa kita belum dikabulkan saat ini, maka yakinlah, mengapa enggak dikabulkan? Yakinlah bahwa Allah rindu dengan suara sampean terus menerus ndonga nang Gusti Allah. Aku kangen suaramu terus ndonga, kangen terus ndonga ngoten. Kangen kali panjenengan, donga panjenengan. Ngoten nggih. Supaya napa? Insyaallah kabul, insyaallah terkabul. Jangan sampai mboten mantap, harus yakin dan mantap. Nggih. Sinten Bapak Imam Bukhari nggih. Dan kitab As-Siqat karangannya Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan, ikut menceritakan sedikit tentang biografi dari bapaknya Imam Bukhari. Nyuwun sewu, biografi ibunya bapaknya jarang sampaikan oleh lainnya, sedikit yang menyampaikan, padahal penuh dengan keteladanan. Ayah beliau namanya Ismail Al-Bukhari. Ternyata beliau ulama kampung, kiai kampung yang gak terkenal, tapi ulama hadis. Menurut Ibnu Hibban dikatakan di kitab As-Siqat bahwa Syekh Ismail Al-Bukhari adalah seorang ulama ahli hadis, murid dari Imam Malik bin Anas, ya, Imam Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah. Dan ayah Imam Bukhari itu ulama yang berhaluan mazhab Maliki, tapi Imam Bukhari putranya berhaluan mazhab Syafi'i. Loh, bapaknya meninggal ketika lahir, kemudian gak lama wafat. Jadi Imam Bukhari dalam kondisi yatim dan ekonominya sangat lemah. Bagaimana Imam Bukhari, para hadirin? Imam Bukhari niki terus cacake Imam Rashid bin Ismail Al-Bukhari nggih. Niku sing menceritakan tentang sosok Imam Bukhari. Niki wonten termaktub dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangannya Imam Az-Zahabi rahimahullah, sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan kakaknya Imam Bukhari jenenge Muhammad nggih, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Cacahe jenenge Rashid bin Ismail Al-Bukhari. Ade jenenge Ahmad bin Ismail Al-Bukhari. Cacanya cerita bahwa adik saya itu sosoknya begini. Orangnya itu adalah kurus karena sering berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua, enggak dukur, enggak pendek, sedengan. Enggak dukur, enggak pendek, sedengan, manis. Oh, manis yang Bukhari niku. Manis. Kemudian kulitnya agak kecoklatan. Nggih. Orangnya ramah, ya, sopan dan tawadhu. Dan Imam Bukhari itu kata cacaknya sendiri mengatakan adalah sosok yang dermawan. Dan dikatakan dalam kitab itu bahwa Imam Bukhari itu hartanya sering digunakan untuk apa? Keilmuan, untuk pendidikan, untuk ngaji-ngaji dan untuk Islam dan sebagainya. Dan tak dibayar. Loh, Imam Bukhari nyambut gawe. Imam Bukhari itu nyambut gawe di pasar, Bu.
Jadi beliau tidak memakan uang dari pengajiannya, tapi barokah. Ya, makanya kiai saya dan juga termasuk dawuh Yai Maimun Zubair sareng niku dawuh sapa sing dadi guru, sapa sing dadi ustad, sapa dadi kiai, penceramah mubaligh, ya hendaknya tetap punya pekerjaan tetap. Mengapa? Biar enggak serokoh, enggak tamak dengan agamanya. Titik golek duit, titik dodol duit dan sebagainya. Cegah serokom, paham nggih? Cegah serokom. Nggo agama didol digawe kehidupan sendiri atas nama dakwah dan sebagainya. Ini saran dari Yai Maimun Zubair, nggih. Kanca kula wonten teng daerah Temanggung mriku, niku kepala madrasah. Bayarane nggih tebireng, bayarane mbur saniki men semurep riyin niku saulan mek 300.000. Tapi bendina gawane napa mobil napa sing remen niku? Kijang napa niku? Kijang oh keren remen. Jadi guru madrasah bayarane mek 300 tapi setirane mobil kijang ya. Oh, duduk gurune, Pak. Ternyata beliau juragan ndok puyuh. Loh. Tapi dia bangga bukan sebut pedagang, tapi bangga disebut seorang guru. Luar biasa nih. Jadi enggak tamak sama sekali. Pendapatan 300.000 penulan kadang enggak cukup, Pak. Dikekno dibagi kanca-kanca guru. Tapi dia bangga status guru atau pengajar di sebuah madrasah. Niki luar biasa nih. Saniki haji tiang Haji Akbar. Maradi rahimakumullah. Datuk endi mu? Imam Bukhari ya. Bon. Jadi beliau Imam Bukhari niki cerdas, Pak. Cerdas. Daya hafalnya sangat luar biasa. Bahkan menurut para ulama beliau menghafal kurang lebih 1 juta hadis. 1 juta hadis dengan sanad dan perawinya. Kula panjenengan apal pinten? Paling ya innamal a'malu bin niat. Tapi gak ero sapa prawine sapa sanate lho. Imam Bukhari niki apal 1 juta hadis sanad dan perawi. Kemudian sebutkan bahwa 1 juta hadis niku berasal dari 80.000 ulama yang merawikan. 80.000 ulama. Kemudian disaring-saring jadi 7.000-an hadis yang kemudian jadi kitab Sahih Bukhari. Niki Imam Bukhari niku mboten ngarang kitab Sahih Bukhari mawon, ngarang puluhan kitab. Kalau dulu di Tebu Ireng itu ada biografi ulama, Pak, lengkap niku tempat pustakaan diwaca. Niku ada kurang lebih 20 kitab karangan Imam Bukhari. Termasuk kitab Al-Adabul Mufrad, kitab At-Tarikhul Kabir, kitab At-Tasyirus Shogir, kitab Musnadul Kabir, kitab Raf'ul Yadan fis Shalah, kitab Birrul Walidain, kitab Ad-Du'afa As-Shogir, Fatah. Termasuk juga kitab Al-Qina, Al-Qira'ah dan sebagainya. Kuatah sampai 20 kitab. Karena begini, dari sekian puluh ribu atau sebuah hadis disaring-saring, di mana ditaruh hadis yang lain? Ternyata ditaruh di luar hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari niku tidak alergi hadis dhaif. Sekarang banyak kalangan yang tidak mau hadis dhaif. Bahkan dikatakan dhaif itu sama dengan maudhu atau palsu. Ini koplak, Pak. Imam Bukhari tidak alergi hadis dhaif, bahkan sampeyan tingali dan kitab Al-Adabul Mufrad niku wonten ribuan hadis yang di dalamnya campur, ada hadis hasan, ada hadis gharib, ada hadis dhaif.
Kalau hadis dhaif ada dalam catatan kitab Adl Mufrad Imam Bukhari, maka kita simpulkan Imam Bukhari tidak alergi dengan hadis dhaif. Cuma menolak hadis palsu. Niki. Lah siapapun yang mengklaim mengikuti Imam Bukhari, ya, janganlah sampai menolak hadis dhaif. Sebab Imam Bukhari tidak alergi, tidak menolak hadis dhaif. Kalau sampaikan hadis dhaif nggih, lek dhaif, hadis dhaif kata jalure, ya, maka para ulama hadis sepakat hadis dhaif yang jalurnya banyak syawahid penguat, maka munggah tingkat statusnya menjadi hadis hasan. Ini adalah kesepakatan dari jumhur ulama hadis, termasuk dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair karangannya Imam As-Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 di Mesir. Termasuk juga pendapat dari Imam Hajar Al-Haytami rahimahullah. Kuatah nggih. Jadi hadis dhaif itu memang tidak bisa dibuat dasar hukum. Tetapi hadis dhaif bisa untuk fadhailul a'mal, ngejar keutamaan. Nggih, pun. Para hadirin rahimakumullah, sama dengan ulama yang lain, Imam Bukhari ketika pada masa jajayanya beliau menjadi ulama hadis, Pak. Niku fitnah, kedengkian, kemudian kebencian sudah dirasakan beliau. Sampai tadi ulama sing istiqomah, sing bener-bener berjuang kanggo keilmuan, kanggo keislaman, kanggo dakwah, jelas-jelas istiqomah dilakoni, lah kok difitnah wong, dibenci wong, direndahkan wong, maka sampai munggah derajat. Sebab ulama-ulama dulu juga begitu ceritanya. Sampai tidak akan munggah derajat ulama sebelum mengalami 4 hal. Siji, difitnah oleh para ulama yang lain. Loh. Jadi ojo khawatir, itu sudah pernah terjadi pada ulama-ulama yang dulu. Ya, ini sekelas yang Bukhari loh. Sekelas yang Bukhari difitnah, dibenci. Yo, awak duduk imam, duduk ulama. Lah kok boten kuat. Bismillah nggih, kuat. Nggih. Makanya kalau bolak-balik cerita tentang jenengan lek demenci wong, difitnah wong, aja ngelokno donga elek, tapi dongano api. Dongano api. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, masuk hadis nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina. Jadi Abu Qatadah menceritakan kami pernah sholat bersama Kanjeng Nabi. Ketika sholat zuhur, sholat asar, fayaqra'u fi dzuhri wal asri, nggih, fi ra'atainil ulayaini, beliau dalam 2 rakaat yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Wa yus'imunal ayah ahyanan, kadang-kadang Kanjeng Nabi itu memperdengarkan suaranya pada kami. Berarti sahabat mendengar kalau Nabi lek salat maca Fatihah, ya maca surat. Krungu, Pak. Nggih, krungu. Nggih, Nabi ahyanan, kadang-kadang Nabi itu krungu suarane baca Al-Qur'an dan baca surat. Makanya imam yang salat zuhur, salat asar yang siriyah, Pak, itu boleh kata-kata misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Boleh. Makmum dengar boleh. Pokoknya gak bandar kayak salat jahriyah. Sebab Nabi ahyanan, kadang-kadang ya memperdengarkan bacanya pada kami. Nggih. Terdengar Nabi baca Al-Fatihah dan juga surat pendek pada 2 rakaat yang pertama. Boleh. Makanya imam misalnya zuhur asar ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Nabi juga pernah melakukan, ya. Kemudian wa yutawwilur ra'atal ula, dan Nabi itu memperpanjang rakaat yang pertama.
Wa yaqra'u fil ukhraini bi fathil kitab, dan Nabi ketika 2 rakaat yang terakhir hanya membaca Al-Fatihah, tidak pakai surat. Ini dasar, Pak. Dasar dipakai mengapa sholat jahriyah subuh, maghrib, isya niku suarane banter imami. Ini juga dasar zuhur, asar, sholatus siriyah itu pelan suaranya. Ini dasarnya hadis niki, salah satunya. Ya, para sahabat niki terbiasa jamaah kali Kanjeng Nabi, dan juga tahu bacaan Kanjeng Nabi. Nah, jadi itu kadang-kadang ahyanan, kadang-kadang krungu, kadang-kadang tidak krungu. Itu bacaan sholat Kanjeng Nabi ketika siriyah. Jadi ana sholatus siriyah, sholat sing suare pelan zuhur asar. Ana sholatul jariyah, sholat yang keras bacaannya isya, subuh, maghrib. Niki pun ijma ulama, nggih. Tetapi sholat jahriyah kemudian imamnya gak patek banter, terus pundi? Di dalam mazhab Syafi'i, ya, termasuk keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, beliau dawuh bahwa imam pada sholat jahriyah dengan suara keras itu hukumnya sunnah. Ini ijma ulama, kata Imam Nawawi. Lah, kemudian sholat ijenan, sampai ijenan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kata Imam Nawawi disunnahkan juga suara keras ijenan, boleh. Oh, oleh. Zuhur, asar, siriyah pelan, boleh. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, ya, annal jahra fi mawadhihi wal israru fi mawadhihi sunnatun laisa biwajibin. Beliau mengatakan, Imam Nawawi, ketahuilah, i'lam, ketahuilah bahwasannya keras sholat di tempat yang sholat keras, pelan di tempat yang pelan, itu sunnatun, hukumnya sunnah, laisa biwajibin, bukan wajib hukumnya. Ini Imam Nawawi, dan juga merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i. Paham ya? Oh, hukumnya sunnah, ya. Walakinnahu artakabal makruha karahatan tanzih, kata beliau, tetapi ya, kalau melakukannya ya dengan sengaja, waya banter diwaca pelan, waya pelan diwaca banter, atau waya banter gak patek banter, itu hukumnya makruh, kata Imam Nawawi. Dan sah sholatnya, ya, sholatnya sah, ya, tidak usah diulangi, tidak usah sujud sahwi, sah karena hukumnya sunnah, ya. Dan ketika imam sholat siriyah, zuhur, asar, ya, itu memperdengarkan bacaan Fatihah surat, tapi pelan kayak Kanjeng Nabi ahyanan tadi, ya, itu kadang-kadang maka diperbolehkan. Kok bisik-bisik, Pak? Lo bisik-bisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, niku boleh. Zuhur dan asar, ya. Tapi, ya, Imam Nawawi dawuh ngeten, walaupun siriyah jahriyah untuk surat dan bacaan, untuk takbir, ya, untuk tasmi' sami Allahu liman hamidah, untuk salam, itu imam dianjurkan tetap keras, baik di sholat jahr, sholat siri, takbir, tasmi' dan salam imam tetap keras. Agar apa? Agar makmum mendengar dan tahu gerakan sholatnya imam. Yeah. Loh, bagaimana imamil misalnya kalau wong belas, Pak, sing iso imami, imame niku suarane entek karena batuk, ya.
wis ngimami. Waya Isya misalnya ngimami, Bismillahirrahmanirrahim, gak patek banter. Maka boleh kata Imam Nawawi, salah satu makmum belakang imam mengeraskan bacaan takbir imam. Takbir nggih. Biarkan imam suara pelan. Tapi ketika takbir ihram Allahu Akbar, makmum satu boleh Allahu Akbar boleh. Imam rukuk atau itidal sami Allahu liman hamidah, cek krungu sing mburi boleh. Itu namanya tabligh imam, menyampaikan suara imam. Kenapa boleh? Sebab kebutuhan, Pak. Coba imamnya pelan, takbirnya pelan, tasmihnya pelan, salamnya pelan, mburi toleh sujud ngene ngene ae. Wis tangga ya. Wis tangga ya. Ngono. Ya tambah batal. Boleh. Bahkan pernah saya dulu nyuwun sewu ketika napa KKN nggih di daerah Kawi sana kuliah. Itu musholanya ya teko kayu, Bu. Itu agak jauh. Ngono speaker belas. Sak banter-bantere tengah alas nih. Akhirnya teman saya pondok-pondokan yang ngerti ketika ini musola dalamnya kabeh krungu suara saya dan di luar gak krungu. Akhirnya teman saya yang di pintu itu mengeraskan bacaan imam. Allahu Akbar, ini Allahu Akbar, sana dengaran. Boleh. Itu tabligh imam. Tapi nyun sewu, tapi lek wong gak tau ngaji, ya, kemudian iku makmum lawan melok-melok bacaan imam. Iku sengaja kesuruh, Pak. Sebab gak tahu ngaji, gak ngerti hukumnya. Kebanyakan di masyarakat niku sing ada kesuruh napa nyun sewu, sing ngomong kula Gus Baha adalah wong sing rumangsa hukum Islam tapi ngawur. Sebab gak ngerti ilmunya, merasa pinter tapi gak ngerti ilmunya. Ini katah niki Pak nyun sewu, katah niki. Makanya sak dukur jabatan kita dalam agama lega eruh takokno ojo isin. Sebab takok itu bagian dari ibadah. Ojo kemudian isin nggawe gongkong dhewe, Pak, rusak umat mangke. Nggih. Niki nyun sewu mempertegas dari dawuhnya Gus Baha, bukan kula. Nggih. Maradi rahimakumullah. Ya, jadi bacaan nanti tetap banter nggih. Takbir, tasmih dan salam biar makmum lain mendengar. Loh, mana dalilnya? Ngeten. Riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun ya 697 Masehi di Baqi. Riwayat juga dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Niku menceritakan bahwa ketika Nabi sakit, ya, Nabi jadi imam sholat, suara Nabi gak patek krungu, maka Abu Bakar yang di belakang kanjeng Nabi mengeraskan takbirnya kanjeng Nabi. Niki riwayat Sahih Imam Muslim. Boleh ono riwayate, nggih, ono riwayate. Terutama dari mazhab Syafi'i boleh. Tetapi mazhab Hanafi, mazhab Maliki niku dipertentangkan. Nggih. Niki paham nggih, Bu? Ya, boleh. Lah, saniki ngeten. Misale panjenengan makmum imame salat Isya. Suara kudu banter nggih. Tetapi imamnya gak banter, lali, Pak. Allahu Akbar, menang. Bolehkah makmum mengingatkan? Boleh. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Imam sadar maca Fatihah tutuk misalnya Maliki Yaumiddin nggih. Sadar, loh iya aku kok pelan gak banter. Direne makmum subhanallah. Tidak perlu mengulangi bacaan imamnya. Lanjutkan dengan suara yang keras. Misalnya tutuk Malik Yaumiddin kok pelan suaranya pada sebagian Isya, diingatkan makmum, maka lanjutkan iyyaka na'budu sampai selesai dengan bacaan yang keras. Nggih. Nyun sewu kadang-kadang lali dhewe, Pak, nyun sewu. Kadang dhuwur lho dibanterno.
Kadang-kadang niku kalau nate ten Jamatan Griya kali yoga niku dhuwur niku asar sih niku sope kalau niki tak banterno ya berhubung arek cilik karo hukum ya pelan oh arek sik TK nggih ya kira niku niku jadi perlu diingatkan. Nah para hadirin rahimakumullah, kalau ada imam yang pelan pada sholat jahriyah atau imam yang keras pada sholat sirri, makruh tapi sah, ya, tapi sah. Tidak perlu sujud sahwi kata mazhab Syafi'i. Tetapi menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sapa imam sing keliru keras mbek pelan dalam sholat maka wajib sujud sahwi. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak perlu sujud sahwi, sah. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kandungan hadis ini juga Nabi memperpanjang rakaat pertama. Ya, fayutawil, ya, Nabi ndawakno rakaat pertama. 2 rakaat terakhir niku pendek. 2 rakaat pertama Nabi kedengaran ya itu membaca Fatihah, maca surat. Rakaat kedua Nabi maca Fatihah, maca surat. Rakaat ketiga keempat Nabi cuma maca Fatihah. Itu menurut sahabat Abu Qatadah. Nggih. Sahih nih hadis Bukhari Muslim. Lah kemudian dari hadis ini para ulama membuat hukum, Pak. Dibuat dalil. Ya. Salah satu contoh dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah sing wafat tahun 1579 Masehi di India niku dawuh ngeten. Dari hadis ini kemudian beliau mengatakan rakaat ketiga, rakaat keempat itu tidak disunahkan maca surat. Tidak sunnah maca surat, ya. Lebih baik tidak dilakukan kata beliau. Bagi imam, bagi makmum dan orang sendirian ketika rakaat ketiga keempat tidak dianjurkan maca surat. Cukup maca Fatihah kecuali imam masbuk. Masbuk contoh jenengan nang musala jamaah kok ngumani tahiyat akhire imam langsung melok tahiyat akhir. Lah kemudian berdiri sak mari salame imam, maka makmum masbuk dari rakaat yang pertama dianjurkan tetap maca surat. Rakaat kedua maca surat. Itu kecuali makmum masbuk. Nggih, tidak dianjurkan. Lho terus pundi lek kadung maca? Misalnya lali, Pak. Rakaat ketiga, mari tahiyat awal Allahu Akbar ngadeg mari Fatihah surat misalnya, maka tetap sah. Tetap sah. Niki pendapat dari jumhur ulama. Nggih, jumhur ulama menurut Imam Nawawi. Ya. Kalau terlanjur tetap sah. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i ternyata punya 2 kaul, 2 pendapat. Satu, kaul yang dulu itu tidak apa-apa memakai surat. Kaul yang baru itu tidak dianjurkan. Jadi juga ada dasarnya, Pak. Contoh, Ibnu Umar radhiyallahu an, sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Niku menurut muridnya namanya Imam Nafi' Maula Ibnu Umar sing wafat tahun 736 Masehi, dia menceritakan ketika Ibnu Umar sholat maghrib, ya, itu membaca Fatihah surat. Rakaat yang ketiga Ibnu Umar juga maca surat kedengaran. Ini menurut Imam Nafi'. Ya, maka beliau waktu itu sholat sendirian. Nah, ulama niki akhirnya beda pendapat, ya. Loh, iku loh Ibnu Umar pernah melakukan sahabat Kanjeng Nabi. Makanya dikatakan ulama, walaupun enggak dilarang, enggak dianjurkan, tetapi kalau terlanjur membaca surat pada rakaat ketiga keempat itu tetap sah sholatnya. Paham nggih? Paham nggih? Tapi sebaiknya menurut jumhur ulama Syafi'i
rakaat ketiga, rakaat keempat salat yang 4 rakaat tidak dianjurkan maca surat, cukup Fatihah. Niki menurut pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, sunnah tidak membaca meskipun tidak dilarang. Nah, kemudian surat ini maca 2 surat. 1 rakaat imam membaca 2 surat. Mari Fatihah misalnya nggih. Waladhdallin amin. Maca An-Nas. Kemudian maca Al-Ikhlas. Ya, pokoknya 2 surat. Di mana hukumnya? Ya, boleh. Jumhur ulama membolehkan mengumpulkan 2 surat dalam 1 rakaat. Cuma kadangkala tidak biasa kita lakukan. Nggih, Pak. Tidak biasa. Tapi coba sekali-kali dipraktekno, geger mboten? Ayo wani dah Pak Arif. Geger mboten, Pak? Geger. Imam kok maca surat sak rakaat, melok endi ku? Sampeyan jawab, melok Imam Syafi'i. Kenapa? Boleh 2 surat dalam 1 rakaat. Hukumnya boleh. Dalilnya adalah banyak kitab Syafi'i, tapi ada kitab ensiklopedia besar namanya kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaidiyah. Tercantum zahabat jumhurul fuqaha, menurut pendapat jumhur ulama fikih mazhab ila zawazil jama'i baina surataini, boleh mengumpulkan 2 surat fi raqatil wahidah dalam 1 rakaat. Angsal boleh ya. Di tubuh ireng, Pak, tubuh ireng niku lek subuh ya, itu sering imamnya mari amma yatasaalun ditambah al-jazalah. Tubuh ireng niku lho lek subuhan. Rakaat kedua maca lam yakunil ladzina dan seterusnya ditambah al-kafirun, 2 surat ya, boleh ya, boleh. Ya orang sing gak ngolehi nyun sewu, Pak, bukan meremehkan, berarti gak tahu ngaji. Nggih. Apakah pernah Nabi melakukan? Pasti ngoten mau sebelah niku. Kita jawab pernah. Nabi pernah melakukan 1 rakaat 2 surat. Sampai tingali dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sing wafat tahun 650 Masehi dibake dalam kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullah, sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, bahwa Nabi itu pernah membaca 2 surat dalam 1. Napa? Nih, okay. Jadi Nabi pernah sholat subuh niku rakaat pertama al-zalzalah, rakaat kedua al-zalzalah malih. Boleh surate padha, rakaate beda, boleh. Lah, 2 surat dalam 1 rakaat niki apakah boleh salat sunnah, salat wajib? Madzhab Syafi'i boleh. Kecuali mazhab Hambali yang mengatakan hanya boleh di salat sunnah, tapi tidak boleh salat fardu. Mazhab Maliki mengatakan makruh, tidak boleh 2 surat dalam 1 rakaat. Dan kita mazhab Syafi'i, pengikut Syafi'i, itu boleh 2 surat dalam 1 rakaat. Paham ya? Boleh, Pak. Ya, jangan kemudian mamang, ya, boleh. Para hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi dawuh ngeten dalam kitab Syarah Sahih Muslim, nggih, syarah dari hadis sahih niku wau, mengatakan ya bahwa boleh membaca lebih dari 1 surat dalam 1 rakaat. Kata beliau mengatakan ini juga pendapat Imam Bukhari. Niku wonten ing kitab Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Imam Bukhari membolehkan. Lah awakmu kok gak ngoleno, jarene berarti kitab sahih. Pengarangnya boleh, sampai ngomong gak boleh. Ayo sing adil, aja njokok kitab petok tapi jokok adab dan keilmuan Imam Bukhari. Paham ya? Kemudian kata beliau Imam Nawawi, boleh surat gak berurutan.
boleh. Hanya anjuran. Contoh, rakaat pertama itu lebih dawa, lebih awal suratnya. Misalnya wadduha, nggih. Nah, rakaat kedua itu paling akhir, Al-Kafirun. Itu lebih utama urut mushaf. Tetapi Imam Nawawi mengatakan tidak apa-apa tidak urut mushaf. Tidak apa-apa. Pokoknya bagian dari Al-Quran. Enggak urut, enggak masalah, kata Imam Nawawi. Kemudian boleh 2 surat atau lebih dalam satu rakaat meskipun tidak urutan mushaf. Contoh panjenengan nyoba ya, rimami sarakaat sitoe Al-Kafirun, rakaat kedua apa jenenge? Al-Qumud, kan mboten urut, ndak apa-apa kata Imam Nawawi. Cuma dianjurkan rakaat pertama suratnya lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Ini hanya sunnah atau anjuran dari para ulama. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, bahkan saya pernah mendengar Pak sendiri imamnya mau saking kusuke, saking usuke atau saking laline, mari maca Fatihah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, karepe maca alhamdulillah ayat liya, lah kok terus Al-Fatihah maneh. Lho, lek kadung diterusno akhir sampai mari waladhdallin ngoten, Pak. Makmume toleh ngoten nggih, krusu ana sing malah nolengi wong. Niki ragu-ragu. Ya, kita jawab, Pak. Bagaimana hukumnya imam itu maca Fatihah 2 kali dalam satu rakaat? Ya. Lah niku ya, sing jelas salat tanpa Fatihah tidak sah. Sebab rukun. Ya. Kalau mengulang Fatihah 2 kali, ya, itu menurut mazhab Syafi'i, terutama dalam kitab Al-Muhadzab karangannya Imam As-Syirazi rahimahullah, sing wafat tahun 1805 di Baghdad, beliau mengatakan dalam mazhab Syafi'i mengulang Fatihah 2 kali satu rakaat ada 2 pendapat. Ya, siji boleh, ya, kedua tidak boleh. Lah kemudian Imam Nawawi negesi malih dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab bahwa kalau itu 2 kali boleh, tidak membatalkan sholat karena Fatihah juga bagian dari sholat. Tetapi pendapat yang kedua tidak sah sebab mengulang 2 rukun yang sama. Jadi sampean pilih dhewe sing pundi ngoten. Tapi yo kenemenan Pak maca Fatihah maneh, ya. Ya kulhu wae enak kulhu nggih. Rampung beres niku kulhu nggih. Niki. Para hadirin rahimakumullah, wa yutawwil rakaatal ula, dan Nabi memperpanjang rakaat pertama nggih. Ini sunnah, Pak. Kenapa memperpanjang rakaat pertama? Agar makmum bisa ikut nyenengan tadi imam. Dianjurkan rakaat pertama seluruh sholat niku disunahkan memperpanjang rakaatnya agar apa? Makmum yang agak terlambat bisa bergabung berjamaah. Paham nggih? Niku ya. Makanya kudu tartil nggih, kudu tartil. Niki para hadirin rahimakumullah, makanya Fatihah coba nyun sewu Pak, PR kula panjenengan, ayo ditaksin, ayo diapiki bacaane, ayo di ngerteni maknae nggih. Niku karena apa? Salat kita rukunnya adalah salah satunya suratul Fatihah. Niki nggih, penting untuk dipelajari dan ditasin, diperbaiki agar salat kita semakin berkualitas. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.
40.